Nah, Ibu Bapak, jadi di dalam kesempatan ini saya sifatnya berbagi saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sama-sama kita diskusikan hal-hal apa yang sekiranya nanti menjadi unek-unek Bapak Ibu sekalian tentang satu ini, ya, tentang asesmen kompetensi minimal. Tadi sudah kita peroleh dan membeli segumpal emas yang dikuburnya di dalam sebuah lubang di samping sebuah dinding tua. Dia kemudian mengunjungi simpanannya itu setiap hari. Salah seorang anak buahnya memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk mengintai gerak-gerik si kikir tadi. Anak buahnya ini kemudian mengetahui rahasia harta yang tersembunyi tersebut dan mulai menggali dan menemukan segumpal emas lalu dicurinya. Si kikir pada kunjungan berikutnya menemukan lubang yang sudah kosong dan mulai menarik-narik rambutnya dan meraung-raung sejadi-jadinya. Karena ternyata simpanannya sudah hilang. Seorang tetangga yang melihat kejadian itu dan mengetahui apa penyebabnya kemudian berkata, "Berdoalah dan jangan bersedih. Ambillah segumpal batu dan letakkan di dalam lubang itu dan bayangkan seolah-olah batu tadi itu adalah emas yang masih berada di tempat penyimpanannya tadi. Bagi kamu hal ini akan sama saja karena sewaktu emas itu berada di sana, kamu tidak memilikinya karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya. Jadi sekalipun punya emas tapi hanya disimpan di tempat yang dia rasa aman. Nah, ini contoh literasi membaca yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama adalah pertanyaan untuk mengukur kemampuan menemukan kembali informasi dari teks. Ya. Nah, kalau kita lihat urutan kejadiannya, nanti bisa saja soalnya itu diberikan tempat bagi Bapak Ibu untuk membuat urutan. Ya, urutan bagaimana kronologi dari peristiwa yang disajikan di dalam bacaan. Ya, di situ si kikir memutuskan untuk menggunakan seluruh uangnya untuk membeli segumpal emas. Seseorang mencuri emas yang disimpan tadi. Si kikir menggali lubang dan menyembunyikan harta di sana dan seterusnya. Ini adalah contoh lain mengemukakan atau menemukan kembali informasi di dalam teks. Ya, jadi kalau itu kaitannya dengan peristiwa, itu diminta untuk mengurutkan misalnya. Ini adalah bagian dari mengungkapkan informasi dari yang tersaji di dalam teks. Kemudian contoh pertanyaan yang kedua, yaitu mengintegrasi dan menginterpretasi. Nah, di sini pembaca atau siswa itu dituntut untuk mengembangkan interpretasi dengan mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan menghubungkan rincian cerita dengan ide utama. Ya, seperti pada contoh soal ini. Nah, kalau di situ kemudian ada dua orang yang membaca, misalnya, berikut ini adalah percakapan antara dua orang yang membaca cerita si kikir dan emasnya. Ya. Apa yang dapat dikatakan pembicara dua untuk mendukung pendapatnya? Ya, di situ pembicara satu mengatakan tetangganya nakal juga sih. Mestinya dia menggantikan emas itu dengan sesuatu yang lebih berharga daripada batu. Kemudian pembicara dua ngomong, tidak bisa, batu itu penting perannya di dalam cerita ini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di situ menghubungkan rincian cerita dengan ide utama. Nah, ini adalah contoh tipe pertanyaan yang kedua, mengintegrasi dan menginterpretasi. Jadi interpretasi dari bacaan, kemudian juga bisa diintegrasikan dengan pengetahuan lain yang relevan. Ini contoh pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Kemudian contoh yang lain lagi termasuk bagian dari kemampuan literasi adalah merefleksi dan mengevaluasi isi bacaan. Nah, mengapa si kikir mengubur emasnya? Nah, jadi pertanyaan ini adalah diarahkan supaya pembaca itu membuat hipotesis alas perbuatan pelaku di dalam cerita tadi dengan menggabungkan informasi sebelumnya dengan informasi pada bacaan serta informasi di luar teks. Ya, ini adalah contoh pertanyaan yang ketiga. Kemudian ini contoh tipe pertanyaan yang termasuk mengintegrasi dan menginterpretasi juga. Kira-kira apa pesan dari cerita tadi? Misalnya, jangan menyimpan kekayaan yang mudah dicuri.
Mempercayai orang lain adalah suatu kesalahan. Tidak menggunakan apa yang dimiliki sama dengan tidak memiliki. Jadi tadi kan menyimpan emas tapi tidak dimanfaatkan. Ya. Jangan menangisi sesuatu yang tidak bisa diubah. Nah, ini adalah contoh mengintegrasi dan menginterpretasi. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi nanti setidaknya ketika kita mengajari anak-anak atau bahkan kita suatu saat mengikuti tes AKM, dari bacaan pasti yang pertama itu adalah mengungkapkan kembali informasi. Yang kedua, memanfaatkan informasi yang tersaji dari bacaan. Yang ketiga, mengevaluasi, kemudian mengintegrasi dan menginterpretasi. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita merujuk kepada soal literasi membaca yang ada pada PISA, nanti bentuk soal itu bisa macam-macam. Ada soal pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada pilihan jawaban singkat, ada isi tertutup, ada isi terbuka. Jadi pilihan ganda kompleks itu bisa jadi disajikan bahwa lebih dari satu jawaban yang benar. Ya, selama ini kan kita membuat soal pilihan ganda itu hanya ada satu pilihan jawaban yang benar. Ya, misalnya 5 option itu hanya A saja, B, C, dan E misalnya, hanya salah satu yang benar. Nah, nanti pilihan ganda kompleks itu mungkin opsinya bisa lebih dari 5 dan jawaban yang benar lebih dari 1 misalnya. Itu pilihan ganda kompleks. Nah, ini contoh-contoh yang lain Bapak Ibu, ini saya ambilkan dari soal PISA yang lama ya. Ini soal PISA yang lama. Yang terakhir PISA itu tahun 2018 Bapak Ibu, dan hasilnya sudah dirilis di tahun 2019. Nah, nanti materi ini contoh bacaan ini bisa Bapak Ibu dapatkan filenya, nanti saya kirimkan ya Pak ya. Nah, ini contoh-contoh. Nah, termasuk membaca grafik Bapak Ibu. Jadi membaca grafik itu juga kemampuan dari literasi, karena di situ bisa saja di dalam grafik itu terkandung informasi yang penting. Nah, dalam pola-pola tertentu ketika kita membaca grafik mungkin juga dituntut kemampuan untuk melakukan ekstrapolasi dan intrapolasi. Nah, mungkin ini belum saya sebutkan di dalam belum saya tuliskan di PowerPoint saya. Ya. Termasuk bagian dari literasi adalah ketika membaca grafik itu melakukan intrapolasi dan ekstrapolasi. Jadi ekstrapolasi itu contohnya begini. Misalnya ini kalau di contoh di bidang saya misalnya yang sederhana, itu siswa diminta untuk menanam atau menumbuhkan biji kacang hijau misalnya. Nah, ketika biji kacang hijau ditumbuhkan, dikecambahkan, kemudian diukur panjangnya. Jadi setiap 2 hari sekali dilakukan pengukuran. Ya, hari kedua atau 2 hari pertama misalnya panjangnya 2 cm. Kemudian 2 hari berikutnya, berarti pada hari keempat panjangnya 6 cm. Kemudian berikutnya lagi dan seterusnya dengan interval waktu tertentu, dan dilakukan pengukuran selama rentang waktu tertentu ditentukan, misalnya selama 1 bulan atau misalnya selama 20 hari, diukur terus menerus. Nah, kemampuan ekstrapolasi itu misalnya siswa atau siapapun yang terlibat di dalam penyelesaian soal itu diminta untuk memprediksi, karena tadi data terakhir itu hanya sampai pada hari ke-20 misalnya, diminta untuk memprediksi kira-kira pada hari ke-22 itu berapa tinggi tanaman itu. Itu adalah ekstrapolasi ya. Jadi menggunakan modal data yang sudah tersaji untuk memprediksi apa data-data yang di luar jangkauannya tadi. Itu adalah ekstrapolasi. Atau bisa juga melakukan intrapolasi. Misalnya disuruh menentukan atau memperkirakan prediksi panjang tanaman tadi pada hari ke-11 misalnya. Sementara data yang tersaji itu kan hanya interval waktu 2 harian. Ya, pada hari kedua, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, hari ke-11 itu kan tidak disebutkan.
Nah, itu contoh. Ini juga bagian dari membaca grafik. Nah, grafik itu sendiri nanti macam-macam Bapak Ibu, ya. Mulai dari grafik batang, grafik pie dan seterusnya. Nah, ini contoh lagi pertanyaan dari bacaan yang tersaji tadi. Ini bacaan dari PISA, soal PISA. Saya ambilkan dari soal PISA. Ya. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kemampuan anak-anak kita itu supaya bisa baik ya dalam menghadapi AKM, khususnya dari kemampuan literasi ya. Jadi supaya literasinya baik itu seperti apa? Maka kita perlu meningkatkan kemampuan atau daya baca kita. Nah, tentu yang pertama adalah skemata. Bagaimana kita membaca secara cepat dari informasi yang tersaji. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kemampuan berbahasa. Jadi artinya semakin banyak bahan bacaan yang kita lalap, yang kita baca gitu ya, maka otomatis biasanya kemampuan bahasanya juga akan semakin baik. Kemudian teknik dan metode membaca, ya, termasuk bagaimana mengarahkan pandangan mata, kemudian menentukan informasi yang mana yang harus difokuskan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, pengetahuan praktis yang mendukung. Nah, pengetahuan praktis yang mendukung itu artinya membaca yang baik itu seperti apa? Nah, menurut hasil penelitian itu membaca yang dermimil itu tidak efektif. Ya, walaupun ada sebagian orang yang katanya tipenya itu bukan tipe visual tetapi tipe auditori, nek moco dermimil. Ya, pirsa dermimil ya Bapak Ibu ya. Artinya membaca itu sambil mengeluarkan suara. Itu katanya sebagian orang lebih nyantol. Ya, tapi hasil penelitian mengatakan bahwa itu tidak efektif. Ya. Membaca itu ya cukup cepat ya. Kemudian menentukan tujuan membaca, kemudian kebiasaan dan fleksibilitas membaca. Nah ini Bapak Ibu, jadi kemampuan yang harus dikuasai untuk meningkatkan daya baca. Nah berikutnya masih ada waktu, kemampuan numerasi atau literasi numerasi atau sering disebut juga kemampuan numerik. Nah, pengetahuan dan kecakapan dalam hal ini, dalam kemampuan numerik itu penekanannya ada yang pertama menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika. Ya, khususnya matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kaitannya dengan literasi yang pertama tadi, yaitu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai macam bentuk. Ya, bisa itu grafik, tabel, bagan, dan seterusnya. Kemudian dari informasi yang dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan seterusnya tadi itu diinterpretasikan, hasilnya diinterpretasi, kemudian digunakan untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah, itulah inti dari kemampuan numerik. Jadi memang kemampuan dasar matematika. Ya, termasuk di situ juga penggunaan simbol atau bahasa-bahasa matematika yang sederhana. Nah, ruang lingkupnya tentu saja literasi numerasi itu tidak lepas dari pengetahuan dan kemampuan tentang bilangan, tentang geometri dan pengukuran, pengolahan data, dan operasi serta penghitungan. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan literasi numerasi. Nah ini contoh. Bisa dilihat Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, bisa dilihat? Bisa Bapak. Bisa, ya. Ya, ini saya mengambil dari 100institute.com. Ini soal tentang bilangan misalnya. Edu memiliki flash disk dengan kapasitas 1 GB. 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Nah, di situ flash disk itu sudah berisi satu, ada file foto ukurannya 250 MB, kemudian ada lagu barat ukurannya 150 MB,
Kemudian ada lagu Indonesia ukurannya 325 MB. Kemudian ada file tugas isinya 200 MB. Nah, kasusnya adalah Edu ingin menyimpan file video dengan ukuran 300 MB. Untuk itu, Edu harus menghapus salah satu file yang sudah ada. Jadi, di antara 4 file tadi, itu mesti harus dihapus, Bapak Ibu. Nah, Edu hanya ingin menghapus file yang berukuran sekecil-kecilnya. Kira-kira file manakah yang harus dihapus agar dia dapat menyimpan file video tersebut? Nah, Bapak Ibu coba kita berlatih sebentar ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami maksud dari informasi dan soal ini? Silahkan dipahami sebentar. Jadi di situ disajikan data, ada ukuran file dari sebuah flash disk yang kapasitas totalnya 1 GB. 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Nah, file pertama itu berisi foto ukurannya 250 MB. Kemudian ada lagu barat 150 MB. Kemudian lagu Indonesia 325 MB. Kemudian file tugas 200 MB. Nah, pada saat itu Edu karena memang penting ingin menyimpan file video yang ukurannya 300 MB. Untuk itu dia harus mengambil keputusan. Salah satu file itu harus di-delete, harus dihapus. Tetapi Edu hanya ingin menghapus file yang ukurannya sekecil-kecilnya. Artinya pilihannya harus tepat. Mana yang harus dihapus? Ya. Silahkan Bapak Ibu, sayang tadi saya tidak membuatkan formnya. Yang sudah mendapatkan jawaban, mohon disampaikan mungkin secara lisan boleh. Kira-kira file mana yang harus dihapus? Nah, kalau Pak Lukman ini sudah luar biasa, ini sudah langsung kecekel ini. Dilihat aja sudah kelihatan jawabannya. Gitu ya Pak Lukman ya. Belum tentu Pak, wong kedip-kedip. Oh. Yang 250. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu, pendapat yang lain, hasil hitungan yang lain? Ini suaranya Ibu. Iwan berarti kelihatannya apa ya? Ya. Jadi tentu kita harus mengingat kembali ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan soal seperti ini. Ini adalah soal tentang operasi hitung ya, bilangan. Jadi kapasitas total itu 1024 MB ya. Itu kalau kita jumlah total file yang sudah ada di flash disk ada berapa itu Bapak Ibu kira-kira? Itu hanya dipilih satu opsi atau bisa lebih dari satu? Satu opsi. Oh, satu. Ya, jadi satu opsi. File mana yang harus dihapus? Ya. Tapi syaratnya filenya yang paling kecil. Sehingga sekali menghapus file video bisa masuk. Ya, jadi yang dihapus syaratnya hanya satu. Tidak memenuhi kriteria itu, tidak memenuhi. Saya tadi lupa tidak membuatkan formnya. Ini harusnya kan bisa saya buatkan form ya Bapak Ibu untuk mencoba. Ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi cara menentukannya adalah kita hitung kapasitas totalnya tadi, kapasitas totalnya sudah diketahui 1024. Kemudian ini ukuran total yang sudah ada di dalam flash disk, itu penjumlahan dari 4 macam file. Kemudian sisanya ada berapa dan kekurangannya itu yang kita mintakan dari file yang akan dihapus. Ya, begitu ya. Iya. Baik, Bapak Ibu. Ya. Ini contoh ya. Kemudian juga tentang bilangan Bapak Ibu. Nah, ini saja.
kebetulan ini bahasa Inggris. Saya kira Apapun. tidak kesulitan Bapak Ibu untuk memahami soal ini, sekalipun ini berbahasa Inggris. Ya. Jadi P dan Q itu adalah bilangan pecahan ya, antara 0 dan 1. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ pada garis P dan Q posisinya antara 0 dan 1. Nah, kalau P kali Q itu sama dengan N, maka ada di mana? Ya. Mohon maaf, saya ingin melihat suaranya ibu-ibu. Mendengar kok melihat. Siapa ini yang mau mencoba? Ada Bu Ambar Sri Utami. Ada siapa lagi ya? Bu Niken. Bu Niken, monggo. Kelihatan ya soalnya ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau P dan Q posisinya jadi antara 0 dan 1, maka kalau P kali Q posisi N ada di mana? Ya. Jawabannya pilihannya ada A, B, C, D. Yang A, Pak. Ya, alasannya Pak. Mohon maaf ini suaranya Pak siapa ini? Pak siapa ini? Suaranya siapa nih tadi Pak? Alasannya apa Pak? Kenapa milih A? Mana ini? Suaranya menghilang. Ya. Jadi kenapa memilih A Bapak Ibu? Ada yang setuju dengan pilihan A? Nah, kita ingat kembali Bapak Ibu. Jadi strateginya adalah posisi P dan Q itu antara 0 dan 1, berarti itu nilainya kurang dari 1. Ya. Nah, mestinya kalau bilangan pecahan ya, yang antara 0 dan 1 kalau dikalikan itu hasilnya bukan menjadi lebih banyak tetapi menjadi lebih sedikit. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah yang D begitu ya. Nah, nanti bisa tanya Pak Lukman. Nah, ini contoh. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan geometri dan pengukuran. Nah, begini Bapak Ibu, kadang-kadang ini slide saya kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi yang pertama kemampuan bilangan, yang kedua geometri dan pengukuran. Nah, saya dulu ketika belajar matematika itu kadang-kadang gurunya itu tidak tidak realistis gitu ya. Nah, sekarang kan ada pendekatan namanya RME, ya, Realistic Mathematics Education gitu ya. Jadi mempelajari itu matematika berdasarkan atau berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang realis, ya, realistik. Nah, dulu ketika saya belajar matematika itu trigonometri itu apa gitu ya, ada sin, cos dan seterusnya, ya, sudut sekian itu kadang-kadang itu masih bayangannya itu masih ngambang gitu ya. Padahal manfaatnya banyak. Jadi misalnya kalau di jalan tol itu, ya kalau di jalan tol itu untuk belok